Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di The Bright Side Show. Masih bersama Rizky Fadli. Nah, bersama Eke Uca yang kemarin saya nggak hadir ya. Dan satu orang misterius yang sudah hadir di sini. Dia dulu mantan narapidana. Oh, bukan ya? Saya tutup, takut banyak yang kenal. Ini Ketang ini mah saudara COVID. nah ini salah satu legenda di perdisuan. Legenda. Kesannya tuh udah enggak ini gitu ya. Kayak kalau di publik maksudnya di sosmed atau apa, dia mungkin memang nggak terlalu nampak. Tapi buat orang-orang penting di perdistroan Bandung, khususnya Bandung ya. Barakallah. Ini nggak mungkin nggak tahu orang yang satu ini. Dan dia pun adalah salah satu yang membuat ya sebuah band fenomenal ya. Dengan zaman ya gelombang D itu The Changcuters. Di balik kesuksesan The Changcuters tuh ada manajemen yang hampir pingsan tiap hari bekerja keras di baliknya. Oke, kita sambut saja Asep Sondari. Asep Sondari alias dibuka ya. Alias pas alias dibuka. alias Asep Kesik. Pasti pernah dengar kan? Kalau orang-orang OG itu pasti pernah tahu pasti pernah. Pak Askes ya. Nah, saya paling Asep Kesik ya, bukan Asep Balon ya. Soalnya ada Asep Balon satu lagi ya. Balon, Asep nanti Mur itu. Nama Asep tuh Asep Mendunia lah. Ada grupnya. Ikutin juga grup Asep sama Asep di Facebook. Kan suka ada tuh. Bermacam-macam Asep dan latar belakang. Nah, Pak Asep, kenapa sih disebut Asep Kesik gitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau nama itu pemberian orang tua ya. Sebenarnya saya tidak merubah nama saya ya. Jadi Asep Kesik gitu kan. Sebenarnya itu ada beberapa panggilan di apa sebelum ya? Kesik tuh ada Iya, lagi. ada justru. Bata gitu Kesik. Jadi di lingkungan tetangga, di lingkungan teman-teman, di lingkungan clothing, di lingkungan manajemen band, di lingkungan teman-teman muamalah ikhtiar yang sekarang tuh namanya beda-beda kan. Nah, kalau waktu di lingkungan rumah, sebenarnya nama saya sih Asep Sondari aslinya. Kalau Sondari ya? Bukan. Ini nama pemberian dari orang tua ya. Jadi lucunya ya mungkin dulu pas orang tua saya masih berjuang ya, maksudnya masih ada ayah saya gitu kan, almarhum ayah saya. Kalau sekalian keingetan titip Al-Fatihah juga buat almarhum ayah saya. Beliau waktu kerja di satu perusahaan, terus kan ibu saya mau ngelahirin saya kan. Konsul ya nama apa ya, mungkin dulu kan berbagai macam era tuh orang kan macam-macam ya, ada yang cari nama di nama-nama Al-Qur'an gitu kan. Orang tua saya mungkin bingung siapa ya cari nama, terus akhirnya konsul ke bosnya mungkin. Katanya bagus tuh, kalau dulu kan ada perwayangan tuh, Gunung Sondara-Sondari katanya, kembar katanya ceritanya. Akhirnya karena ini cowok ya udah namanya Sondari aja, katanya Asep Sondari. Karena Asep tuh kalau Sunda tuh kalau nggak salah Kasep ya, cuman kan jadi Asep. Nama yang dikenal pada umumnya, kalau nama Asep tuh umum banget gitu. Tapi yang bikin uniknya adalah Sondari. Waktu itu lagi zaman-zamannya era wayang gitu, pertokohan wayang. Saya juga waktu kecil sempat nonton gitu kan, wayang-wayang itu si Cepot. Wah, terus dulu lah zaman-zaman kecil. Nah, akhirnya Sondari ini menjadi nama yang alhamdulillah ya pemberian orang tua gitu kan. Seiring berjalan waktu, biasalah tetangga nyingkat kan. Ada yang bilang saya Ason disingkat karena namanya jadi Asep Sondari. Ada yang bilang Son kalau manggil gitu. Kalau nggak As kan susah. Takut. Jadi Ason, ada yang manggil Son. Nah, seiring berjalan waktu larilah ke SMA. Ceritanya bodors ya. Jadi pas SMA tuh kan kalau dulu mah ada ospek ya. Nah, pas di ospek tuh saya lihat si gunung bikinan anak Tapasamida ya, kalau dulu mah anak PA lah, pencipta alam. Ada pasir yang ada asap ngubul gitu kayak gunung gitu kan, bikin gunung bukan. Terus ketika pas bagian saya di ujung, coba kesan-kesan kamu apa ketika melihat ini? Saya naik ke atas panggung, saya bilang, saya
terheran-heran, terkejut-kejut dengan tumpukan gesik yang ada asapnya. Nah, disitulah karena orang-orang belum pada kenal kan. Oh, si kesik. Nah, jadi ketika ketemu teh, ketawa semuanya, wah gitu seangkatan teh kan. Seangkatan tuh berketawa dan akhirnya bilangnya ya kesik sampai sik. Nah, dari SMA. Nah, nama itu mungkin di kalangan setelah SMA mungkin waktu itu kan saya lanjutnya. Ngobrol gitu kan, nongkrong di teman-teman One Egg One Yacht Crew karena saya angkatan 2000 kan waktu itu. Nah, di situ saya banyak banget pengalaman dari ilmu, dari silaturahmi, dan itu menjadi bekal. Kan ini banyak sekolah di lapangan yang nggak diajarin di sekolah. Nah, akhirnya nama Asep Kesik itu berlanjut ke komunitas. Karena waktu di kumpulan itu ada temen saya yang, wah ini masih Kesik. Karena nama aslinya Asep. Buat yang bukan orang Sunda ya, Kesik itu apa tuh? Pasir. Terus sampai ada yang nyangka saya Bandar Pasir. Sampai waktu zaman clothing, gimana usaha Kesik? Saya ketawa. Masya Allah, tabarakallah gitu kan. Karena secara ini kan udah dikenalnya sama Asep Kesik ya, nama secara Asep Kesik itu pasir itu dibutuhin gitu. Untuk bangunan rumah. Nggak ada pasir, nggak ada jadi. Ternyata jadiin filosofi. Nah, dari sini filosofinya nggak sampai sini. Filosofi dari saya dikasih nama Asep Sondari itu dari Gunung Sondari sampai ke Asep Kesik gitu kan. Sampai dulu pas zaman-zaman mental tuh ada yang bikin asik sana, dia ngasih nama AS 6666. Zaman-zaman metal ya. Jadi itu waktu belum tahu. Nah, akhirnya setelah ini ada yang singkat asik doang. Asik, ada yang asik. Askes, ada yang askes loh. Pasir, kayak askes, asuransi gitu. Apa gitu. Kesehatan. Oke, tadi udah komplit banget ya sekilas tentang namanya. Nah, ini masuk ke kegiatan Asep sendiri waktu itu kan di perclothingan Bandung ya. Dia tuh terkenal dengan juragan boxer pants. Kalau kalian di era 2000-an awal pernah memakai boxer pants ya bernama Flames. Nah, ini produksiannya tengkorak-tengkorak, ada yang apa sih kelinci-kelinci apa segala macam ya. Dulu zaman dulu itu semua anak muda dikoloran dikolorin sama ini si penyuplainya ya. Dikoloran. Asep boxer. Abok ada. Jadi berdasarkan era banyak singkatan nama-nama yang aneh-aneh. Maksudnya itu mah panggilan teman-teman ya gitu kan. Nah, terus akhirnya sebelum ke clothing itu masuklah saya ke komunitas teman-teman yang yaitu yang tadi saya bilang One in One Yacht Crew, rumahnya neneknya Ucai ya dulu, yang sekarang jadi Roetic One in One Yacht Crew, yang sekarang jadi McDonald. Jadi McDonald. Pas di Simpang Dago tuh. Simpang Dago. Itu tahun 2000-an ya, Cah ya? 2000. Jadi itu dulu distro Riotic yang tadinya di pinggir jalan di belakang BIP. Kita bareng-bareng punya komunitas Stray Kids di sana. Akhirnya dipindahkan ke Dago 181. Dago 181 gua kasih tempat di situ buat diskusi, buat jualan. Berwacana ya. Di situ juga buat jualan produk-produk anak-anak yang nitip di situ lah gitu. Dulu brand-brand besar yang clothing sekarang tuh masih pada dari situ base-nya. Gitu ya. Ada yang nitip sabuk dulu. Pokoknya. Dan memang itu distro yang Pioneer istilahnya memang pioneer, salah satu yang pioneer yang mungkin yang awal Indonesia. Yang awal mah Harder dulu ya, Harder. Riotic, Anonim baru ya. Arena Experience, Alarm Distro, Toilet, Disconnect. Kok kasih boleh tuh? Udah tutup. Black and Jack ya dulu ya. Omnium. Kalau Fokas sama gengnya Omnium. Sebelah saya pernah nitip kalau di bawah dulu. Gotek. Nah, oke, akhirnya Asep Kesik berkomunitas lah di Dago 181. Dari situ awal saya bikin dulu clothing itu karena saya tuh awalnya dulu mencari balan lah, teman lah. Karena dulu saya nggak suka ngerokok, nggak suka minum, nggak suka drugs gitu ya. Nggak suka free sex gitu kalau dulu di komunitas trade ada namanya. Saya cari teman dan akhirnya ketemulah komunitas itu yang dulu Ajis Blind to See bikinnya. Dari situ banyak belajar karena kita banyak diskusi, ngebahas sesuatu, ngebahas lagu, ngebahas silaturahmi. Nah, dari situ
saya namanya lagi pencari jati diri itu ya. Zaman-zaman SMA tuh zaman-zaman indah kalau nggak salah mah. Karena di situ lagi cari jati diri dan akhirnya saya di situ belajar. Waktu pertama saya bikin clothing saya masih inget tuh 2002 tuh masih Rotik masih ada. Saya waktu lihat Rockman. Kang Faisal ya sama Diki bawa barang Rockman pakai motor Vespa super kotak barangnya di belakang. Saya nah saya sempat ngalamin mod juga bareng sama mereka. Iya Mas Dayana, break dance, mods apa lagi, Ray Kapo, sepertinya Asep Kapo. Apa. Nah dari situ saya lihat wah kayaknya saya bisa nih kayak gini kan. Nah melihat teman-teman juga di komunitas trade itu ada sistem DIY kan, do it yourself kan. Kemandirian lah, dari situ saya belajar. Jadi duitnya yourself aja. Sendiri-sendiri. Guys, sebenarnya itu dulu do it yourself itu untuk memandirikan sendiri. Nah, dari situ belajar, akhirnya dari situ saya belajar yang namanya silaturahmi. Sebelum saya mengenal dari segi religi gitu kan lebih jauh, mengenal silaturahmi, mengenal pertemanan, mengenal DIY kan. Akhirnya saya Insya Allah bisa kan, akhirnya saya join sama teman-teman yang lain yang ada di komunitas Tiok itu dan akhirnya terbentuklah namanya Flames ya. Sampai teride bikin boxer. Waktu itu zaman Bling ya, kebenaran Bling muncul gitu kan. Jadi memang awal idenya tuh potensi dari yang Bling itu ya ngelihat. Nah kalau waktu itu saya belajarnya. Kita kan 2002 meledak juga. Iya. Ini ini salah satu angkatan kita ya. Nah dari situ kalau nggak tahu hello. Apa sih? Nah jadi waktu itu Borders ya maksudnya beriring berdasarkan momen. Nah akhirnya tercetuslah untuk bikin boxer. Sampai ternyata permintaan di pasar tuh unpredictable ya. Karena memang pengaruh itu juga ya ada ya. Ada Bling tuh mempengaruhi semua. Ya mungkin lagi momen ya. Nah bukan Bling aja emang karena emang dulu emang jualan boxer jarang ya. Bayangkan sana dalam dan orang boxer naon sih gitu kan. Tuh belum ada yang supply gitu ya. Memang kehadiran Bling tuh waktu itu kan dia pakai baju skateboard, baju surfing, produk-produk itu tuh jadi naik juga ya. Di era-eranya itulah. Harley terus famous kan yang kayak gitu kan. Star famous. Kenapa dulu nggak pakai Flames? Kita pakai brand Amerika. Anti lokal. Kita udah kapitalis dulu. Kita dulu liberalis. Jadi dulu juga sempat endorse band-band lokal juga ya. Tapi aduh malu saya juga kan. Ada band perempuan juga yang di-endorse sama kita dulu gitu kan. Dan sebutin lah malu. Nah terus juga. Jadi kalau saya dulu kalau ketemu orang tuh ini ada boxer, saya bawa boxer kemana-mana, kasih. Promosi word of mouth. Kalau dulu kan nggak seperti sekarang kan. Iya kebayang. Boxer tuh kan sebenarnya kan kolor. Bawa kolor kemana-mana kasih kolor. Jadi di tas selalu ready gitu kan. Buat temennya kena, ini kasih gitu kan. Jadi emang benar-benar promosinya benar-benar manual. Manual kan dari 2000 tuh era manual ke digital. Sebenarnya itu momen-momen indah sih. Jadi kita dari manualnya tahu how to build dengan cara manual, dengan cara benar-benar berjuang. Ibaratnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita harus lewatin dulu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena biar pondasinya kuat gitu kan. Apalagi sosmed zaman dulu kan belum ada. Paling dulu Friendster lah yang kayak gitu kan. Facebook lah mulai-mulai kan. Dan dulu itu media sosial belum dipakai buat dagang dulu mah. Dan cuma buat handphone gue dong ya gitu kan. Statistik gue buat eksistensi. Nah, cuman kayak gitu pengakuan. Dan dulu mah handphone lah SMS. Iya, SMS. Saya masih inget di zaman detik teh nelpon pakai koin gitu dulu ada kan sebanyak koin gantung teh. Wah, dimasukin. Ditaliin ya koinnya. Enggak. Nah, kita harus cari wartelnya tuh. Yang bisa ditaliin cekrek. Terus balik nempel di dia. Itu zaman-zaman manual ya, digital. Nah, itu masa momen indah banget yang mungkin dulu, era sekarang nggak akan kealamin seperti itu gitu. Si cuman cerita itu kan kainnya tuh sedikit ya.
Ya. Tapi harganya lumayan, berarti itu untung besar Lumayan. ya? Oh, Kalau bicara profit lumayan. Profit lumayan ya? Saya jual Kita sampai... bikin boxer pants sekarang kali ya? Bikin lagi. Jadi saya dulu bikin karakter-karakter yang berbagai macam dengan Full tim. print ya rata-rata itu. Full printnya manual. Sebelumnya saya sebelum ke full print manual itu sebenarnya saya cari kain-kain yang bermotif. Kain spray, kain apa saya cariin. Cuman Karena karena jujur dulu ada pas nitip barang tuh, nah ya ada dan banget. Iya pas titik cuman bantas kain- aja. Campuran ini. dulu kan cuman karetnya aja yang disablon. Iya. Ini juga terlepas dari tim juga ya. Kita Iya. juga ada tim-tim juga kan yang lain, ada owner-owner yang lain. Seperti dulu juga ada Gugi kan, perannya ada Oh, ownernya Cahyo. berapa tuh Flames tuh? Banyak sih dulu. Oh, Sempat banyak. Mas Bagus Netral juga ikutan. Oh iya. 2000 Netral dulu yang pakai 2004. itu. Sempat Iya, Mas iya, Bagus iya, tuh iya. jadi bagian dari Flame juga. Dia Jadi baru ingat owner. itu. Terus juga akhirnya setelah Mas Bagus Netral masuklah Santo, Oh iya Santo. Merge Konspirasi. Santo. Dulu mah Blue Sky Record ya. Blue Sky. Ya Nah, benar. Dari Oke, situ. pernah masuk. Nah, Santo. Blue Makanya Sky kita Record kaset satu zaman satu kaset. kompilasi sama Not Available. Ya, ya, itu sama Not Duel. ya, gitu. karena zaman-zaman ini ya dulu Ya. ya kan Santo banyak ini band metal, akhirnya Santo join sama kita. Masuknya join Santo, saya Santo Gugi, Mas Bagus cabut. Sempat sih teman-teman kita sebelum ada Santo pas lagi jalan gitu kan. Detin dari Tomorrow is Another Day dulu mah. Nanti kita minta foto-foto boxer si Nah, itu Flames udah ya. nggak ada. Kalau Udah kita nggak ya, ada. Saya juga harus nyari karena saya dulu jarang mendokumentasikan ya. Mungkin kurang ini. Lebih fokus ke jualan. Karena cuan. bukan, saya lebih Dokumen fokus ke lagi. silaturahmi sih. Kalau saya sih jualan mah dari situ udah ada yang ngatur dari dulu tuh prosesnya. Udah ada Saya itu. udah fokusnya silaturahmi we gitu karena saya berpikir dari silaturahmi itu bisa Membuka ngelebarin lagi sayap. yang lain-lain ya. Nah, dari situ Banyak teman, banyak berkembang cuan. gitu kan. Itu era rekepu ya, rambut saya masih kayak gini. Kata anak-anak tuh waktu itu di Bandung tuh ada 5 orang ya yang rambutnya kayak gitu tuh. Pokoknya gitaris Support of It ya dulu ya, kalau nggak salah. betul. Adit, Hmm. Adit band apa sih saya lupa dulu tadi. Bandnya banyak kelas. Sempat Support of juga. Ya, ya. Angga, Aggressive Touch. Temen Iya, pernah. Daniel, Oh iya. Complete Control kalau di band mah. Complete control. Nah saya gitu salah Iya. satunya. Kalau dulu saya tuh Tapi kalau sudah paham dicek lagi, oh tak sabu. Iya, cuma zaman dulu lah gitu kan. Nggak paham. Kalau sekarang mah nggak mungkin kayak gitu. Cari tahu tak sabu apa. Iya, kalau sekarang mah nggak mungkin lah, malu gitu kan, malu Ya kan, sama proses ya. proses. sama yang nyiptain terus juga tahu batasan lah. Iya, iya. Malu sama anak juga kan, anak masa ngikutin gitu-gituan, pasti astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, kalau dulu saya emang pencinta musik ya, salah satunya yang menginspirasi dari gaya hidup Stray Edge itu Rekepu gitu kan, dari Yacht of the Day, Shelter. Jadi musik-musik pun memang Agis menikmati juga yang kayak band gitu ya, audio. yang positif ya. Ya, positif message lah. Musik It's okay not to drink kan, yang kayak gitu sebenarnya itu sebagai pengerem sih. Kalau sekarang mungkin iman takwa ya gitu kan. Pengeremnya iman takwa, iman Islam ihsan kalau di itu. Tapi sebelumnya mungkin strategi itu karena saya belum mengenal kan. Nah, akhirnya dari komunitas strategi itu larilah setelah Flame berkembang jalan zaman-zaman emo. Tapi saya dari dulu emang sudah emo ya. Nah, tapi saya di situ emang tidak sebagai pelaku personil band ya. Saya orang yang di belakang layar gitu, senang merhatiin gimana ini potensial bisa berkembang. Waktu band-band pertama emo di Laga, alhamdulillah itu Kodarlo kita teman-teman yang bikin. Gabung sama komunitas teman-teman yang suka nongkrong di 347 gitu kan. Waktu itu tuh saya masih inget tuh Peter ya, band Peter Pseudonym. Ya. Saya waktu band Peter tuh namanya masih agak sebelum kayak emo tuh masih zaman-zaman Melodica. Ya. Dia bawain Font Glory. Peter tuh vokalisnya sama di Les Summer. Karena si bandnya tuh Les Summer kan punya karakter yang berbeda. Nah akhirnya saya jadi manajernya, mereka yang minta. Sempat jalan dari situ, terus bikin acara di pub, kalau Laga pub ya dulu mah ya. Laga ya, di Asia Afrika. Asia Afrika zaman dimana. Nah, terus dari situ bareng Lon Etes, nah waktu itu Bahya lah di Bahya Ya. minta saya untuk manage Lon Etes. Nah. Nah dari situ dilanjut nih. Berarti manajer pertama Lon
Asep tuh. Asep Manajer pertama Alone at Last. Nah, itu jadi setelah berkomunitas, berkumpul, terus punya clothing, ternyata nyambung juga dengan komunitas musik. Memang nggak jauh ya. Waktu itu memang distro tuh pasti sama musik, sama skateboard. Nah, itu udah satu paket. Nah, sebelum ke emo tuh saya pernah ngalamin juga tuh. Karena di zaman komunitas ini kan saya ya biasa ada sosok ya. Orang yang saya lihat sosok saya itu di istilahnya gini. Ternyata ada biasa kalau udah kecewa kan, wah kecewa. Ini sosok teh kieu ego. Ya itulah yang balik lagi kan, kita jangan berharap sama makhluk, berharap sama pencipta gitu kan. Pasti akan ada kekecewaan kan. Apapun itu mau sosok kita band apa gitu apa direm lah gitu kecintaan terhadap manusia. Nah, itu untuk perbaikan kita juga supaya tidak kecewa terlalu dalam gitu kan. Nah, begitu kecewa saya lari ke komunitas Inggris lah, kalau mau ego-egoan mah hip hop weh sekalian. Nah, dari situ saya belajar hip hop sampai dandan saya berubah. Tadinya dari kepo langsung jadi gombrang ya. Kenapa sih konflik pribadi jadi berubah genre? Ini apa ini? Hubungannya apa ini? Kecewaan dan kan. Mun rek ego sekalian kan dulu mah gitu. Aneh hip hop gitu kan. Celeng aja dari anak-anak pengilan. Ke komunitas hip hop ya. Dandanan tuh udah gombrang. Pakai baju tengklen kan, tapi saya masih pakai baju-baju hardcore yang gombrang gitu kan. Tapi straight edge gitu, straight edge hip hop kan. Sampai di tangan saya ada X kalau logo sama. Tapi hip hop gitu. Saya battle, saya belajar dengan komunitas hip hop kaki lima. Hip hop kaki lima nih kan dulu mah. Yang sama para muda di supportnya Radio Para Muda di depan bukan simpang Dago. Cikapayang yang ada tempat pemberhentian angkot kalau dulu mah. Pas dulu itu teh belum ada flyover, masih bawahnya teh kali ini kan. Kita tempat saya pulang sekolah gitu. Nah, di sini belajar sampai ke metro kan di Margahayu base campnya kan, belajar ternyata mereka aktivitasnya belajar nge-battle-nya sama band-band hip hop yang udah pada gede ya, Sonda Clan, apalagi lah dulu tuh Homicide gitu kan. Dulu battle-nya tuh battle breakdance atau rap? Jadi emang ada kulturnya kalau hip hop mah. Enggak, maksudnya Asep dulu battle-nya battle apa gitu? Saya belajar nge-rap juga. Jadi mau nanya orang teh nge-rap, battle weh. Wak gitu kan. Kita tes. Saya mau dikasih beat nih, kasih beat. Entah. Udah. Tuh gitu, terus sampai belajar bukan kaligrafi. Itu teh murah, graffiti, sorry. Tagging, bombing, belajar gitu. DJ kayak gitu kan. Belajar DJ semua kulturnya diajar teman saya dari Medan namanya Iis Flip dia. Kalau dia sampai sekarang masih mendalami tagging kan, akhirnya ketemu dengan Mali Tongtong kayak gitu kan Dule. Banyak lah teman-teman Getorud gitu yang kayak gitu. Nah, seiring berjalan waktu sempat bawa ke Jakarta juga. Karena battle sama teman-teman Jakarta sabus gitu kalau dulu mah kan. Tur teh sabus gitu kan. Rame-rame di bus teh barudak teh. Waduh cek saya teh. Tapi kan namanya orang ya, karena saya basicnya bukan show off di depan, bukan gimana mah pemain utama lah, bukan musisi. Karena saya cuma mencintai untuk diri saya sendiri aja. Akhirnya saya better saya di belakang aja lah untuk konsumsi pribadi aja. Makanya saya nggak menonjol di belakang. Nah dari situ, setelah situ saya belajar. Ini sebelum lari ke emo ya gitu kan. Pindah-pindah ya. Keriotik nongkrong, baru teh masih zaman Newfound Glory kan. Saya gisi pop-pop. Saya pakai kalung gede teh, Rough Rider masih inget kan. Terus pakai celana nu garombrang gitu kan. But foto jeung barudak ayo. Foto but masih ada tuh fotonya masih ingat. Nanti kita tampilkan fotonya. Sampai saya, Mi, battle yuk di depan Riotik Cimanuk ya. Udah pindah ya, Riotik udah nggak ada. Kita di depan battle sama si Ami. Ami silent, sisirian sampai kuno punya rumah di komplain. Itu apaan? Mi ada jurus baru nih gitu kan. Lu kan handstand, belajar handstand kan. Wah sekarang mas berat nggak bisa. Nah terus udah gitu, udah dari sana saya sempat jadi supir angkot. 1 tahun. Setelah dari supir angkot jurusan apa tuh? Kebon Kelapa Dago. Kenapa jadi supir angkot dari Juragan Flames itu? Belum. Flame tuh ada tapi vakum. Oh gitu. Jadi lagi malas gitu waktu itu. Lagi malas, terus akhirnya
karena ayah saya kan bilang itu angkot tuh ngurus gitu kan. Ayah saya kan punya angkot gitu kan, lebar. Angkotnya punya bapak. Ya lah gitu nyetiran mereka, ya kasihan kan. Kan hidup mah harus terus berjalan, ya udahlah bismillah yang penting halal. Supir angkot tapi rambut berem gitu kan. Udah mulai tuh rambut keberem. Terus pas nunggu kok, untungnya si kendek saya itu jago breakdance bang, tetangga. Jadi memang begitu. Kayaknya roots angkot yang dum. Nah itu sih Jadi saya inget dah pas nunggu kok konsumenan, penumpang angkot. Penumpang lah. Cik, saya bilang sama si Nur namanya, Nur, breakdance lah, ngehibur si pengangkut, sampai di depan, wah pokoknya mobil jadi dan lain-lain. Lagi ngetem kan ada hiburan. Iya, hiburan sampai musik, si pengangkut, baru kenal lain. Dari situ, buat saya sih, karena era penjara Jatian Diri ya menyenangkan gitu kan. Kebayang saya juga tidak merugi. Septian Dwi Cahyo gitu yang breakdance. Tahun berapa ya? Gue udah 20 tahun lalu. Nah, sampai naik terus saya setahun lah saya menjalani itu sampai teman-teman bodak pang, bodak PI. Weh, Sep gitu kan bawa teman-teman LLB. Terus gratis gitu kan. Nah, dari situ pengalaman. Nah, setelah itu aduh saya harus berkarya lagi nih saya. Berapa tahun naik angkot? Narik setahun angkot? Setahun. Menurut saya sih menyenangkan ya, bagaimana kita hidup di komunitas apa yang kita suka, tapi tidak nyusahin orang lain. Tapi saya bisa mandiri di situ, bisa nunjukin ke orang tua saya. Karena waktu itu setelah saya lulus sekolah SMA ya, orang tua saya nyuruh saya kuliah. Tapi karena saya lihat keterbatasan fasilitas dan dana gitu kan, namanya orang tua pasti do the best lah buat anaknya. Sampai jual tanah ini itu saya nggak tega lihatnya. Saya bilang, ya udah uangnya buat bangun rumah aja. Saya bilang, saya mah izinin saya minta izin dari main bisa ngasilin dan nggak nyusahin orang tua. Awalnya nggak disetujuin, tapi begitu saya buktiin, saya dulu sempat bikin gelang spike juga dulu zaman gelang spike. Si Flame tuh dari situ tuh sebelum kancahnya lari ke boxer yang rame gitu kan. Saya bikin dulu zaman gelang spike-nya yang custom, beli spike-nya kiloan di Palaguna kalau gue Palaguna sama manual ngalamin dulu bikin sabuk spike sampai berdarah-darah gitu. Itu sampai begadang gitu ya, demi satu sabuk saya jual 75.000 gitu ya untungnya. Alhamdulillah, tapi kebanggaan bisa bikin sendiri, ngelem sendiri malam-malam. Waktu itu ingat saya bilang, ayah saya selalu nyuruh, udah jadi supir angkot. Saya bilang, ya enggak, saya pengen ngangkat derajat orang tua juga, saya pengen berkembang, saya punya potensi, saya bilang. Sampai subuh gitu kan, sampai saya pro kontra dengan saya. Sampai, apa sih kayak ngasilin aja. Saya masih ingat tuh ditendang si produk spike-nya. Nah itu yang memotivasi saya bilang, bismillah gitu, insya Allah saya bisa ngasilin. Suatu waktu pas lebaran, saya beli pakaian yang ayah saya mau, baju koko almarhum saya mau gitu. Pak ini saya bilang, dari mana ini? Duitnya bukan dari maling kan? Ya, kan saya bilang, enggak Pak, nggak dari maling, ini yang bapak tendang. Dari situ baru diam almarhum ayah saya. Ya udahlah gitu. Ridonya keluar dari situ dari ya? situ Mungkin ya? disupport, dari situ saya ngegas gitu kan. Alhamdulillah ini udah dari orang tua. Karena saya itu juga senang dan saya bisa ngasih ke adik, ke ibu kan. Oh, dari situ langsung bismillah lah Flame lanjut. Nah dari situ mulai boxer, dari situ mulai lari temen lagi ke Riotik, karena kan Riotik dulu Cimanuk pindah ke DU saya jarang kumpul, lari ke Dago. Nah di situ mulai distro rame, Anonim yang rame, terus Arena kan, terus bawa distro lain juga. Nah, seberangan kan Arena di bawahan dikit ya. Nah, saya dari situ mulai ngeberaniin diri, bismillah lah dengan teman-teman Riotik udah bikin yuk, titip jual ke toko-toko. Nah di situ mulai namanya boomingnya dari ya era-era boxer tuh dari 2003 lah ya sampai ke 2008-9 lah. Karena saya berhenti di Flame tuh 2009-an. Oh 2009 berhenti. Soalnya dulu kan ada beberapa owner ya mungkin clash kan, akhirnya pecah aja udah. Oke. Jadi itu cerita gitu kan. Ini akarnya Asep Gesik gitu ya. Dan yang menjadi apa ya, yang paling disorot dulu di Bandung ya adalah ketika ada sebuah band yang mampir proposalnya ke kamar teman saya di Jalan Bengawan 14.
Itu Oki Tulang. Oki Tulang. Ya, oke. Dan waktu itu saya lihat proposalnya, gambarnya kuda. Ini nama bandnya apa sih? Fontsnya kan gitu ya, panjang-panjang. Apa ini? Kayak The Changcuters. Apaan nih? Gitu. Ini band The gitulah katanya, rock and roll. Oh iya. Manajernya si Asep Kusik. Wah, betul-betul. Waktu itu masih proposal kan gitu. Iya, proposal dan belum. berapa Saya tahun bikin kemudian, proposal banyak dibawa di tas kayak sama Ya. boxer. Saya kasih ini. Beberapa tahun kemudian langsung boom. Nah, ini dibalik meledaknya The Changcuters. Bisa ceritakan nggak? Tapi nanti dulu ceritanya Panjang. dulu. Kita lanjut setelah yang satu ini ya. Oke, kita rehat dulu ya. Hai, kami dari The Bright Side Show. Ngajak teman-teman semua untuk ngasih masukan, kritikan, atau ide-ide brilian. Silahkan email ke sini ya. Oke, nah buat teman-teman juga yang mau support dan ingin bekerja sama dengan The Bright Side Show, Nah. bisa juga email langsung ke sini ya. Alright. Oke, ditunggu. Tunggu. Halo, balik lagi Kembali ya. lagi. Bersama Asep Kusik di The Bright Side Show. Tapi sebelumnya kita mau bacain dulu nih, ada pemenang ya di edisi Gania sama suami kemarin ya, Indra ya. Ada pemenang yang udah kita pilih sebagai salah satunya ya, maksudnya Komen-komen yang terbaik terbaik ya, komen ini, terbaik ya. Komen-komen terbaik ya gitu. Gue bacain ya. Yang pertama ada bentar ya. Nah, Sauban ya, pakai fa. Wah. Hikmahnya dari acara ini adalah selalu perbanyak istighfar dan sedekah. Dalam keadaan apapun, bila ingin sesuatu, maka prioritaskan terlebih dahulu memintanya kepada Sang Maha Pemilik segalanya. Ini quotation katanya dari Kang Indra. Yang paling utama adalah bahwa ketika kita menjadi public figure dalam profesi apapun, maka akan ikut bertanggung jawab ketika memberikan contoh yang baik atau tidak baik gitu. Maka bila belum bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat keburukan dalam hal apapun. Sedap ya. Oke, ada lagi pemenang selanjutnya. Ini nih, Karisma Rizky ya. Ada 5 pemenang ya, tadi baru 1, sekarang 2. Senang banget bisa tahu transisi kehidupan Teh Gania sama Aindra, sudut pandang mereka dan prinsip-prinsip mereka yang tentunya menginspirasi saya untuk mencoba mengikuti jejak mereka dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mantap. Terus ada lagi pemenangnya Olivia. Sel merah, wah ini jualan ini ya, pulsa kayaknya. Sel itu CELL gitu ya. Cellphone. Mentalnya 50 ya. Oke, Teh Gania dari zaman aku SMA masih tetap jadi role model aku. Apalagi sekarang udah nikah, sangat menginspirasi sekali tentang bagaimana transisinya hidup Teteh. Itu aku jadi motivasi bahwa kita harus benar punya adab ya, bagaimana memperlakukan suami. Sedap. Ya, apalagi kita sekarang hidup di zaman milenial. Udah bukan milenial lagi ya, ini udah gen apa ini, nggak ngerti. Post milenial. Pokoknya intinya jadi pecut aku sama suami terus untuk berubah ya, katanya di jalan Allah pokoknya ya. Semoga jadi ahli surga. Amin. Terus ketiga keempat ya. Gayuh Arumsari ya. Zaman SMP ke SMK tahu Teteh Gania dengan billboardnya sampai 2018. Menikah dan memutuskan untuk berhijrah dan terus belajar menjadi Teteh yang sekarang makin terkagum aku Teh katanya. Tetap menginspirasi untuk semua, tetap peduli dengan sesama dan sekitar, sehat terus Teteh dan AA. Oke. Terus Gayu sama terakhir ya. Yang kelima nih. Yang kelima ini Bale Official ya. Cerita terakhir gue dan billboard ujung barat Kota Kembang gue dari Gunung Halu waktu itu. Wah, panjang banget ini pokoknya. Ini sejarah ini. Pokoknya ya dia terinspirasi lah ya, banyak kenangan bersama billboard ya. Oke. Jadi ini udah 5 ya? Udah 5 pemenang. Nah, buat 5 ya. pemenang ini kalian nanti bisa langsung yang pertama follow dulu akun Instagramnya The Bright Side Show. Nanti kalian bisa langsung DM ke akun itu. Kabarin nanti alamat dan nomor telepon yang bisa dikontak ya. Jadi buat ngirimin. Nanti juga kita balas dulu lewat ini kok, lewat reply YouTube, ya di YouTube kita reply dulu. Nanti juga kita koordinasi lanjutan lewat akun Instagramnya The Bright Side Show. Oke, balik lagi bersama Asep Kusik. Ya. Gimana masih berstamina untuk cerita nih? Soalnya cerita yang satu ini nih fenomenal banget. Panjang banget. Kalau diceritain mah Jadi film. seharian. The Changcuters.
Changcuters. Oke, The Changcuters. Bisa tahu nanti bikin buku kan? Ini teaser lah. Singkat cerita tentang bagaimana membesarkan Changcuters sampai akhirnya meledak. Jadi peralihan dari waktu itu ke waktu di Riotik zaman di Dago ya. Nah di situ mulai zaman band emo kan. Nah saya mulai pegang bandnya Peter itu kan. Summer, Peter Say Denim kan. Peter Say Sorry dulu namanya. Sorry ya. Revenge bikinnya terus baru Peter Say Denim. Nah dari situ baru ke Lone Atlas. Lone Atlas 2 tahun baru beralih ke Changcuter. Pada waktu itu sih saya pertama lihat Changcuter itu masih musim distro ya. Ada distro namanya distro gede waktu itu di arena dari entrance distro namanya. Kalau dulu tuh di Jalan Sumatera itu. Jalan Sumatera ya. Oke. Susite mau ngirim silahkan. Nah, waktu itu hampir semua brand ada di sana. Terus juga saya masukin ke sana dan waktu ada launchingnya kan. Launchingnya waktu itu saya lihat ada band yang energik gitu kan. Saya lihat wah ini karena saya di pikiran saya waktu itu saya bukan pikiran cuan ya. Potensi gitu. Potensial. Karena kalau saya pegang sesuatu itu saya pikirin dulu gitu bagaimana ngangkat si band ini, bagaimana caranya bisa dikenal ke umum, apalagi dengan nama The Changcuters. Nah, waktu itu cukup namanya menggelitik gitu ya. Interest waktu personel masih bertiga, Kibil, Tria sama Dipa, yang lainnya additional. Saya lihat, wah ini band energik. Ternyata ini adik iparnya Upi ya, Upi. Nah dari situ, nah terus akhirnya saya coba offering, saya coba bantuin lah, saya suka gitu kan. Karena base-nya harus suka dulu gitu. Nah setelah saya suka, saya offering, tawarin. Nah akhirnya saya coba tawarin ke link yang saya punya waktu itu. Bandnya Changcuter, tapi saya waktu pemikirannya ini bisa ke umum nih. Ini idealis, tapi bisa ke umum gitu, bisa diarahin ke umum. Nah akhirnya saya waktu itu coba tawar-tawarin ke klien saya gitu kan. Sampai waktu itu manggung di acara Pokari Sweat pertama saya offering tuh. Dan Pokari Sweat silakan mau menyajikan boleh sajian. Dan interesting, dari situ mulai responnya bagus. Nah saya masukin ke acara-acara underground. Sampai di acara punk rock waktu itu di Dago Tihos masih ingat. Namanya Warrior Face. Semuanya band punk rock, hardcore, metal. Yang rock and roll cuma Changcuter doang, tapi yang pokoknya anak punk rock. Sampai saya masukin ke acara Bulungan, kalau nggak salah acara Om Ucok ya, Om Ucok Jaklot. Terus dari situ bareng Authority waktu itu Lone Atlas sama Changcuter, satu bis tuh bareng-bareng. Nah akhirnya dari situ berkembang, permintaan banyak, Qadarullah gitu kan, karena mereka juga ngebangun networkingnya bagus juga. Ternyata mereka temennya Uki kan. Nah diskusi sama Uki waktu itu Uki udah naik dengan nama Uki Noah. Sebelum Noah tuh Peter Pan dulu. Nah waktu itu naik dengan nama Peter Pan. Deh kapan-kapan ngobrol juga sama Uki Noah ya kalau mungkin kan. Karena saya lagi ada project dengan Uki juga. Nah setelah dari situ akhirnya Kibil ya teman dekatnya gitaris yang itu, teman dekatnya sebagai founder. Sebentar saya mau nanya nih. Kalau Uki Noah itu sebagai apa? Dulu mengiringi karir Changcuter. Jadi pertama sama Changcuter itu Uki Noah tuh sebagai best friend-nya Kibil dan teman-teman lain. Karena pernah satu band. Kalau dulu tuh Uki tuh pernah ngeband Uki, Ariel sama Kibil, Erik. Nah, bikin band namanya Kolesterol. Nah, aku tersinggung. Tapi band indis gitu kan. Nah, setelah itu mereka berbarengan. Nah, akhirnya Kibil sharing ke mereka, Ki bantuan orang lah gitu kan, bantuin supaya Changcuter bisa naik. Nah akhirnya Uki bikin label sendiri. Pertama dulu Master Plan ya, tempat recordingnya Uki, jadi Master Plan Record dulu namanya. Jadi awal Changcuter rekaman itu di bawah Master Plan Record sebenarnya. Iya, labelnya dulu label Uki. Labelnya Uki ya. Seiring berjalan waktu, akhirnya Uki mau. Nah, ketika label itu, album pertamanya itu sebelum sama Sony ya, namanya Mencoba Sukses. Sukses. Nah itu kita pertama dulu launching di TSM, masih TSM namanya, belum ada hotel, belum ada ini. BSM. Ya, BSM. Bener, Bandung BSM. Supermall. Begitu waktu itu dikelola, dibantu, manage untuk di lapangannya itu sama saya dulu bikin IO kecil-kecilan. Di ini namanya Youth of Today Indie Movement. Tim-timnya teman-teman semua kan. Sempat berapa kali event
di mana tuh yang di Ciwok tuh netral ke indie tuh. Oh iya. Bandnya tuh Lone Score, Lone Shooter, Lone Atlas. Apalan gue banding. Nah, ini pas launching si Cangcuter disupport sama Uki dari Dana dan lain-lain, kita coba networking kita ke radio dan lain-lain. Jadilah waktu itu band indie ya, main di BSM sendiri tunggal kan asa gimana gitu ya dengan budget yang gimana kan. Dibantu sama Uki akhirnya sukses kan. Nah, dari situ Uki langsung lanjut ke oh enggak, sebelum lewat Uki lewat Kang Iyu yang dulu di Hard Rock. Kang Iyu. Lewat Manik dulu. Iya, Kang Iyu. Lewat Manik perantara ke Kang Iyu. Kang Iyu coba offering ke Sony. Sony lewat Pak Ian. Nah, baru dari situ Pak Ian Sony nego dengan Uki, akhirnya kerjasamalah Cangcuter dengan Sony. Kontrak 3 album kalau nggak salah. Nah, dirilis ulang sih, mencoba sukses, jadi mencoba sukses lagi? Kembali. Di take lagi iya, atau pakai rekaman yang lama? Yang lama. Oh, tapi di take dari package lah. Dan hasilnya jadilah dan unpredictable gitu ya. Semuanya. Responnya ternyata waktu saya pertama dulu datang ke Cangcuter, jujur saya datang ke kosan mereka gitu, belum punya base camp. Semuanya masih pakai celana boxer gitu kan, masih pulang naik angkot bareng. Iya, main PS, main apa gitu kan. Waktu itu saya bilang, ayo kita maju bareng-bareng yuk. Kalian mau punya apa, alat gitu, punya rumah, punya mobil, insya Allah punya studio kita bakal jalanin kok. Asal kita bersungguh-sungguh. Nah, udah di situ bersungguh-sungguh. Posisi saya waktu itu nggak langsung manajer ya, jadi road manager karena waktu itu ada Araji manajer pertama. Lucu tuh waktu di profil itu ada 2. Oh iya. Panggilannya tuh panggilan baru lagi nih waktu di Cangcuter. Asek. Namanya Asik Asek. Nah, Asik itu Asep Kesik saya pribadi. Kalau Asek itu Aji Keresek. Itu panggilan anak-anak, tapi Aji nggak mau dipanggil. Jadi Asik dan Asek. Iya, Asik Asek. Nah, waktu itu saya manajer, akhirnya setelah sama Uki, Aji hengkang kan, ada kesibukan lain. Nah, terus juga waktu itu Lulu masuk. Lulu tuh road manajernya Peter Pan dulu. Manage sama Lulu. Saya road manager, Lulu cabut. Saya sempat fokus juga ke Flame, waktu itu balik lagi ke Flame. Akhirnya anak-anak ngontak lagi bareng-bareng, ya udah akhirnya kita berbarengan. Personelnya udah berlima waktu itu. Ada Gouch sama Eric. Saya bilang waktu itu ke anak-anak yang bertiga itu ya udah mereka jadiin personel netep aja. Saya bilang ya udah akhirnya jadilah netep dan ya udah fokus. Oh, jadi yang terakhir masuk tuh apa? Eric sama Gouch, Alda. Oh, Alda. Kalau Alda kan lu punya band Crashcore kalau nggak salah, apa nama band itu? Underground. Ya, apa gitu saya lupa namanya. Nah, sering berjalan waktu, permintaan banyak yang tadinya dari indie ke mainstream. Sampai kita tuh pernah main di anak SD. SDBPI. Panitianya ibu-ibu. Ini yang rame tuh penonton tuh ibu-ibu dan anak-anak. Heboh jadi ibu-ibu sama anak-anak di depan. Lucu itu bodoh. Kalau nggak salah panitia yang punya catering Bayam 11. Kayak dulu saya meetingnya di sana. Nah, terus sampai berjalan waktu, permintaan semakin banyak, tur semakin banyak. Nah, terus dari sana akhirnya saya menetapkan untuk tinggal di Jakarta. Tapi sebelum tinggal di Jakarta tuh belum nikah kan itu? Belum. Masih bolak-balik dulu Jakarta Bandung, Jakarta Bandung. Nah, sering berjalan waktu saya juga dulu kan seneng skuter juga kan. Maksudnya main di komunitas skuter juga kan di Lambretta Club Indonesia. Akhirnya jadi mods dari rock and roll ke mods. Ini multi genre ya. Hip hop, emo, mods. Tapi ngegesernya tuh langsung jeger gitu, jeger kanan kiri, nggak lingkungan. Maksudnya tanpa disadari juga banyak juga maksudnya teman-teman di skena ya yang lifestyle ya, belok sana belok sini dan ya itu mah pilihan lah, perjalanan hidup. Fashion sebenarnya mah anjang-anjangan. Bosan main Tamiya, main ini. Bosan main ini gitu. Kan hidup itu nggak usah terlalu inilah sakral lah ya. Nggak monoton gitu kan. Kalau monoton nggak akan rame gitu kan. Dan seiring berjalan waktu, saya juga tetap main di komunitas, tapi si komunitas clothing waktu itu udah saya tinggalin di 2009 karena si clothing udah nggak ada lah, udah vakum lah.
Sayanya fokus ke band-bandan, fokus ke manajemen artis, fokus dengan hobinya skuter. Jadi kalau tiap kali manggung sama si anak-anak manggung saya cari spare part hunting. Dan saya karena itu hobi saya dari dulu. Hobi saya tuh kalau dulu mah Cibadak adalah Cimol. Saya tuh seneng hunting baju-baju band ke sana, baju-baju fashion. Jadi baju-baju streetwear zaman dulu gitu kan. Supreme gitu kan, skateboard yang dulu tuh kayak Bin Davis dan lain-lain tuh udah saya koleksi dari dulu tuh. Nah, akhirnya beriring berjalan waktu, hunting tetap dijalankan di kota ini. Pulang-pulang bawa spare part. Nah, dari situ saya bilang ya, saya kan bagiannya udah bisnis manajemen gitu kan, terus juga road manager kan udah ada bagiannya. Saya juga nggak akan ngeganggu bagian-bagian mereka karena sesuai koridor lah dan tahu kapasitas. Paling ketika saya ikut ke kota itu ya saya jaga hubungan dengan si klien kan, malah membantu untuk melebarkan sayap. Nah, seiring berjalan waktu, Changcuter pun lumayannya lama. Di situ saya banyak belajar soal manajemen. Karena saya bukan hanya ngeband, main film juga. Iya, sempat 3 film ya. Saya sempat main tuh di Tarik Jabrik kedua. Jadi tukang ini juga ya? Tukang Aktor juga ya? Jualan mobil VW. Lumayan ya. Di Tarik Jabrik kedua, lumayan lah, alhamdulillah. Terus juga sempat ikut iklan juga di QWERTY Nokia dulu. Saya sempat jadi manajer anak-anak, jadi pakai skuter gitu kan. Ya itu waktu ada challenge tuh ke pasar-pasar tuh lumayan lah gitu kan, alhamdulillah pengalaman. Terus juga dari situ saya akhirnya di Jakarta dan saya bikin komunitas teman-teman skuter. Kalau di Jakarta tuh bikin sama bareng teman-teman yang pecinta motor Lambretta ya. Bikin Lambretta Club Indonesia 2013. Lambretta tuh udah nggak masuk akal harganya. Sekarang ya. Kalau dulu dan sekarang tuh beda. Kalau dulu tuh emang benar-benar pure hobi. Saya pun ngejual ke teman-teman nggak mahal. Yang penting kenal si ini, saya ngejualnya masih bisa ngelihat. Dan bisa dirawat ya. Dan ternyata Lambretta yang saya jual ke teman-teman dirawat malah makin bagus. Nah itu senangnya saya. Dulu band koleksi tuh sampai ada 15 kalau nggak salah dulu tuh. Itu karena hobi, hawa nafsu ya gitu karena sampai motor Honda 70 cc kucuk gitu lucu. Maksudnya itu tuh pengalaman lah. Jadi seiring berjalan waktu sampai ke mall segitu kan, sampai ke rock and roll dan akhirnya sampai di poin-poin titik-titik sampai saya menuju titik jenuh. Sampai ke komunitas manajer. Nah, di situ saya berusaha membantu sama teman-teman beriringan bareng-bareng dan akhirnya mengelola kumpulan komunitas manajer. Oh itu inisiatornya siapa dulu? Manajer Indonesia. Manajer band khusus band atau aktor atau artis? Semuanya. Dari komedian, dari artis. Nah itu dulu saya sama teman-teman lah di manajer. Nah yang sama manajer bikin diinisiasi sama? Saya ada banyak sih Om Gio, Haji Wali yang memanage manajer jadi enggak bikin riwa-riwa gitu ya. Enggak, saya sebenarnya bukan memanage sih, lebih senang mengumpulkan orang. Yang tadi bilang dari basic menyambungkan sesuatu. Ya itu tadi bilang connecting people ya. Dari 181 itu saya belajarnya silaturahmi. Saya nggak ada niatan untuk gimana, tapi alhamdulillah waktu itu teman-teman terkumpul banyak rutin tuh dari A sampai B. Dari yang belajar sampai sukses gitu kan, itu udah izin Allah gitu ya. Nah akhirnya teman-teman maju sukses. Nah di tahun 2012 saya menemukan titik jenuh. Kenapa waktu itu? Ngapain tuh pas titik jenuh tuh? Pertama bosan gitu dengan hidup yang tidak teratur. Terus selain itu juga ditegur mungkin sama Allah gitu ya, jangan terlalu melampaui batas karena Allah tuh sayang sama umatnya pasti. Lewat orang tua ditabrak, waktu itu orang tua ada yang nabrak, kakinya remuk, itu berdua tuh ayah sama ibu. Terus ibu tulang belakangnya belok, ayah kakinya remuk. Dari itu pagi-pagi telepon sambil nangis, ini mama mau mati. Astagfirullahaladzim, kan saya nggak tahu matinya. Saya langsung bawa, saya masukin ke mobil berdarah-darah. Nah dari situ saya mikir apa gitu kan ya. Oh mungkin Allah tuh udah ngasih apa yang saya mau. Tapi ternyata dalam hidup tuh bukan yang saya mau, tapi yang saya butuhkan. Saya butuh orang tua, kan saya butuh perhatian ke orang tua. Nah akhirnya di situ saya belajar untuk memantaskan diri lah. Yang tadinya saya dengar azan cuek, saya coba waktu itu saya final tinggal di apartemen Kalibata. Saya coba ke bawah ke masjid, saya coba mengenal masjid kan, akhirnya
waktu itu Ustadz Khalid ya, Ustadz bahasa lama, dari situ dapet ceramahnya, oh ya udah ya saya gini harus gini. Pelan tuh, meskipun telat ke masjid kan, akhirnya coba-coba dan saya mencoba mencari kebenaran lah. Maksudnya mencari hal yang baik gitu. Semuanya baik sebenarnya. Orang tuh mainin kebaikan, tapi yang baik sesuai alur tuh gimana sih gitu kan, ada batasan. Nah akhirnya saya coba kurangin. Nah akhirnya waktu itu saya juga dari Bandung, orang tua tuh banyak cobaan banget, terutama ayah. Sudah sembuh, kakinya jatuh lagi, patah lagi, ininya patah, kaki patah. Terus sampai dioperasi, sampai karena mungkin si berat badan ya, karena sakit kan. Jadi uratnya kejepit, jadi ada penyakit-penyakit baru dari situ. Nah akhirnya saya coba nemenin ayah sampai jantung, itu bolak-balik rumah sakit saya, sampai dioperasi, virusnya diambil, karena kan udah kurus banget. Saya tuh terus berdoa, ya Allah, gitu. Maksudnya mau maafkan saya gitu. Kalau emang saya berlebihan yang mengakibatkan orang tua saya sakit, itu kan menjadi muhasabah lah, tafakuran maksudnya. Nah dari situ saya coba memperbaiki diri dan akhirnya saya coba untuk ke masjid ya. Dan di masjid itu ternyata nyaman ya gitu. Nyaman dan saya udah nyerah gitu. Ya Allah saya nyerah gitu. Saya di dunia entertain udah dicoba gitu kan, udah di dunia komunitas ke komunitas udah dicoba gitu kan. Nah, tapi dari situ ide kreatif tuh tetap ada gitu kan. How to gitu kan. Bagaimana caranya saya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tinggal tracknya aja yang benar gitu kan. Mungkin kemarin tracknya terlalu liar. Nah, akhirnya kan di dunia itu cuma ada dua ya, orang baik dan orang jahat. Dan baik jahat itu ada pilihan kita personal. Dan kalau bicara ilmu hati, hati di depan, nafsu di belakang. Kalau nafsu di depan, hati di belakang. Jadi semafia-mafianya orang, dia pengen anaknya baik nggak kayak bapaknya. Semafia-mafianya orang, sejajarnya orang pengen pegawainya baik, karena berarti itu hati. Tapi ketika mementingkan kepentingan hawa nafsu, ya itu yang diikutin. Nggak mungkin ada orang tua yang ngasih nama anaknya Dajjal. Iya, nggak mungkin, karena pengen yang terbaik lah. The best buat anaknya dan the best buat ending gitu kan. Nah terus setelah beriring waktu juga berjalan, nah akhirnya saya coba ke masjid dan di situ terinspirasi bagaimana ya caranya saya untuk belajar bikin kajian di masjid. Waktu itu saya udah tinggalin Jakarta, dunia entertainnya sudah mulai ditinggalkan ya, maksudnya udah. Tapi itu dengan kondisi memang orderan buat manggung segala masih macam ada, masih jalan masih ya? Masih jalan ya? Karena kan itu jalur rezekinya anak-anak ya. Cuman kalau saya pribadi, saya bilang anak-anak, kalau saya nggak ngambil event-event di klub, event-event maksudnya yang menurut saya bertentangan gitu. Dan anak-anak terima tapi kondisinya waktu itu? Awalnya nggak terima. Tapi sekarang kondisinya ya, maksudnya kita udah saling sama tahu lah gitu. Intinya saya untuk yang terbaik buat anak-anak, the best. Karena pintu awalnya kan manajer. Saya nggak mau semua dosanya ditumplakin ke manajer. Yang nanggung. Ya itu ibaratnya masa lalu ya. Sekarang makanya saya berusaha untuk menjadi lebih baik, belajar untuk menghapus dosa saya di masa lalu dengan aktivitas saya sekarang. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa saya. Amin. Buat teman-teman mohon maaf kalau saya punya dosa, punya salah gitu kan. Namanya orang tuh tempat salah gitu kan. Nah, singkat cerita, setelah saya belajar ke masjid, waktu itu saya ketemu Kang Uca ya, sama Kang Ridan. Udah bikin kajian duluan ya, namanya Fanta Alim. Nah, dari situ saya, Kang, saya ada di depan masjid itu di depan rumah tuh ada masjid gitu kan. Bantu bikin kajian. Nah, akhirnya Kang Ridan bantu. di Masjid Mangga ya? Iya, sebelum clothing muslim rame tuh ya. So, bikin apa yang namanya Kabita dulu, kajian abis ngebatalan. Waktu itu hari Senin, saya masih ingat. 1 bulan tuh 2 pekan. Akhirnya bikin rame, dibantuin Kang Ridan. Terus akhirnya lanjut ke Sirah Nabawiyah. Lanjut ke Muslim Parenting kan rame. Nah, dari situ saya kepikiran lagi. Saya harus bikin sesuatu nih yang lebih manfaat lagi. Apa ya? Oh, saya dulu punya skill, kemampuan yang Allah kasih, yaitu bikin clothing, berkarya. Namanya man behind the scene ya, orang di belakang layar, nggak bisa diem gitu kan. Saya harus bikin sesuatu yang manfaat, dan saya juga bisa, manfaat itu bisa ngapusin dosa-dosa saya di masa lalu. Nah, ini kepikiran saya bikin Muslim streetwear. Waktu itu istri saya sempat keguguran ya di 2014 ke 2015. 2015 lagi hamil istri saya kan, saya bikin cari nama. Waktu itu pilih 3 nama. Umron itu artinya kemakmuran, Zahir yang bercahaya, sama Jinan. Jinan itu nama pohon di surga yang rindang. Waktu itu
nama Umron dijadiin brand dewasa karena waktu itu susah cari pakaian dewasa yang couple. Zahir, Muslim Boy apa itu bercahaya kan, sahabat Rasul yang mahal harganya di akhirat. Jadiin nama anak saya, Abdullah Zahid Putra Sondari namanya. Modelnya dia juga kalau ini. Nah yang ketiga, Jinan itu jadiin perusahaan rental alat bayi istri saya. Nah dari situ saya coba. Nah sebelumnya juga kita kan sempat usaha makanan ya, cuman gagal karena isi keguguran trauma gitu kan. Nah, akhirnya udah saya coba Bismillah sampai motor saya dijual ya, motor Lambretta yang hitam buat modal. Bismillah, motor Darling Vespa 50 cc buat modal. Yang penting manfaat, alhamdulillah. Maksudnya yang penting manfaat. Sampai Lambretta gede dijual buat kebutuhan ini dan semuanya alhamdulillah. Nah dari situ saya coba memataskan diri karena akhirnya si Umron Running, dan dari situ waktu itu bareng sama Ayah Doni, Kang Doni ya. Yang kemarin di interview di sini. Pernah juga kita Keepers of the Din bikin. Ayah Doni ngajakin, Kang, ayo bareng, ayo. Nah waktu itu kita pertama di Jaklot 2016. Jaklot ya? Ya, saya waktu itu cari teman-teman yang lebih dulu dari kita. Kayak Omar kan, kayak Islamic Clothing Unit. Clothing Unit masih ada. Omar nggak ada gitu kan. Wirid gitu kan. Nah akhirnya ketika kita muncul ternyata alhamdulillah ya. Masya Allah tabarakallah ya? Membantu teman-teman girohnya muncul. Muncullah brand-brand baru yang sehingganya wah punya temen nih balad gitu kan. Nah, tapi coba dijelasin dulu giroh tuh apa tadi? Giroh itu cemburu yang positif ya. Maksudnya Kang Lovely ngelakuin kebaikan, duh masa sih gua nggak bisa, coba kita lakuin gitu. Jadi pahalanya besar lah. Nah akhirnya girohnya banyak, teman-teman muncul. Waktu itu muncullah teman-teman gitu kan, Kang Ridan kan dengan Omronnya. Kang Ridan juga banyak pengalaman kan. Sebelumnya pernah punya clothing juga ya. Bricks. Kalau saya namanya Bricks, saya masih inget. Itu lebih pertama dari. Terus juga Hanjalah ya, teman-teman dari Partalim. Terus juga brand-brand lama kayak Earthman muncul. Terus juga seiring berjalan waktu banyaklah brand-brand teman yang muncul lagi, kayak Nahalwear yang lebih lama muncul gitu kan. Terus juga yang lain El Badar, RC dan lain-lain. Seiring berjalan waktu, karena base saya dulu mindset saya tuh di lapangan, jadi saya dan saya juga belajar gitu bagaimana bermuamalah dengan cara Rasulullah. Kan Rasulullah tuh langsung temuin konsumennya, jadi kenal dengan konsumen, dan akhirnya saya coba berusaha untuk itu, bazar ke bazar. Waktu itu si Umron itu kan tadi namanya kemakmuran ya. Saya tuh belajar bagaimana caranya. Kalau dulu kan belajar makmurkan masjid, bagaimana caranya makmurkan clothing. Saya nggak bisa egois gitu dengan nama si Umron ini. Akhirnya saya ajakin teman-teman. Waktu itu namanya masih Umron. Saya coba ikut Jaklot ke Singkawang, ke Jalan Lampung. Akhirnya saya coba karena saya pengen mengenal teman-teman sana. Clothing itu masih jarang sedikit gitu kan, tapi saya coba misalkan di Singkawang, saya cari komunitasnya ada. Clothing Muslim ya, clothing Muslim masih belum tumbuh kayak sekarang ya. Nah, 2016 itu udah berjalan, akhirnya saya ajakin teman-teman, alhamdulillah responnya bagus. Nah, akhirnya saya kepikiran lagi kayak bagaimana caranya kalau dibikin komunitasnya. Kayak paguyuban. Nah, karena berdasarkan akad, yuk ikutan gini kan pasti ada akad ya, akad kerjasama. Nah, makanya saya bikin logo gini dulu, tangan, jadi ngebantu tangan di atas, tangan di bawah, helping each other gitu kan. Nah, care each other. Nah, akhirnya dari situ saya coba bikinlah namanya komunitas Ukhuwah Islamiyah Produk, hashtag Ukhuwah Islamiyah Produk. Nah dari situ mulai banyak. Nah 2018 sempat bikin toko. Kita kalau ada activity, sebenarnya ini social movement ya. Itu tadi terbentuknya karena tujuannya adalah silaturahim dan ukhuwah. Saling membantu ya. Ya, nah terus udah terbentuk. Setelah terbentuk 2018 sempat bikin toko, ternyata brand Muslim itu sambil saya riset ya, pertama di dunia. Maksudnya tidak seperti brand-brand pada umumnya. Ini adalah pengembangan, eksplorasi gitu dari brand-brand yang ada pada umumnya. Tapi ini lebih ke religius gitu kan ya. Nah, dan di negara-negara itu sedikit. Paling banyak di Indonesia. Growth-nya ya. Nah, growth-nya tuh di Indonesia. Nah, sampai mayoritas. ada teman saya di Malaysia, brand Malaysia, dia nanya sebelum dia bikin,
konsul gini, saya jelasin semuanya. Sampai sekarang dia brandnya di Malaysia besar. Masya Allah, tabarakallah. Ini semuanya dari Allah gitu jalurnya. Karena tujuannya kita spread positive message, kita menyampaikan pesan, sampaikan ilmu walaupun satu kata atau satu ayat gitu, tapi hal kebaikan. Nah, setelah dari situ terbentuklah Ukhuwah Islamiyah Product. 2019 tutup tokonya karena saya fokus mengenalkan keluar. Waktu itu baru munculnya event-event Islami yang besar. Seperti Hijrah Fest dan Halal Expo, Muslim Life Fest kan. Nah, kalau Islamic Buffer udah lebih lama tuh. 18, 19 kalau nggak salah terakhir kemarin ke 19. Nah, kita coba eksis terus, ada terus support event-event muslim gitu. Nah, akhirnya berjalan beriring waktu, alhamdulillah ya udah mungkin ada sekali 100 event yang udah diikutin selama 3 tahun lah ke 4 tahun. Sama Ukhuwah Umron dan Ukhuwah. Nah, akhirnya, pasti selalu bandingan itu. Karena si Umron ini berusaha untuk membackup si Ukhuwah. Nah, sampai di titik kita fokus ke event, komunitasnya makin besar, ada di grup WhatsApp. Sekarang udah ada 190-an, 95. Luar biasa ya. Itu dari brand berbagai macam kota. Ada yang dari Flores, ada yang dari Aceh, Malang, Lampung, Jogja, Semarang, Salatiga, banyak gitu. Dari Surabaya sampai kita bikin divisi-divisi per area. Ada namanya WIB West Java untuk Jawa Barat, terus ada juga Jabodetabek, ada juga WIB United City, Kota Malang, Bali, Lombok disatuin. Kalau yang pusatnya bisa di-follow di mana Instagram? @Ukhuwah Islamiyah Products. Itu kalau mau lihat muslim-muslim streetwear semuanya ada di sana. Nah, sampai kita pas pandemi kemarin kan teman-teman brandnya ada yang vakum, ada yang ini. Nah, akhirnya sayang nih gironya jangan sampai hilang. Nah, kita juga selain kita nggak mesti dagang terus gitu ya. Sebenarnya silaturahim dan ukhuwah aja sih sebenarnya. Kalau lagi santai kita kumpul gitu kan. Terus juga ikut sosial movementnya juga ya, kerjasama dengan Explore ya. Waktu itu cerita sedikit ya, waktu itu sempat berangkat bareng ke Banten ya. Ke Banten ya. Nganterin bantuan. Pas tsunami ya? Pas tsunami. Di sana Ukhuwah Islamiyah Product juga memang salah satu yang punya kontribusi di situ buat mengantarkan kita bareng-bareng ya, benar-benar seru perjalanan. Emang untuk perjalanan menuju surga itu perlu perjuangan, alhamdulillah. Tapi kita nggak beban, kita enjoy karena emang passionate. Ini kita jalanin emang sesuai sesuka hati kita gitu dan tidak ada paksaan. Itu sebelumnya tuh kita habis bazar event. Wah langsung lanjut ya? Gitu kan, bagi 2 tim Bandung, tim Jakarta, blok berangkat. Mantap. Nah kita juga sempat kolaborasi juga ya, bikin yang lainnya juga banyak kan. Ya. Nah terus juga alhamdulillah seiring berjalan waktu si brand makin besar dan kemarin pas pandemik banyak yang vakum, banyak yang aktif. Nah ini kita bikin namanya Ukhuwah Islamiyah Products WIB Store. Divisi core bisnisnya untuk menghidupi si social movement ini Ukhuwah Islamiyah karena perlu hidup nih. Nah akhirnya kita punya store di Jalan Karawitan nomor 127 Bandung. Buah Batu Bandung. Jadi kita bikin The Center of Muslim Streetwear Indonesia. Mantap. Dari 190 mungkin belum masuk semua. Sekarang tuh ada 45 brand. Dari rencananya bakal sedikit demi sedikit juga bakal saat ini baru 45 brand dulu. Mungkin kita juga nanti follow terus IG kita, akan ada activity lainnya. Kita akan bahas tiap brand everyday dari minggu besok. Terus juga nanti ada kajian dari Ustadz ya. Kayak kemarin Ustadz Israfil, Ustadz Yazid bahas bab fikih dasar sama muslim parenting karena keluarga penting kan. Nah juga kemarin kita sempat bikin movement lain kayak Muslim Parental Education, kita sempat jalan ke sekolah-sekolah. Qadarullah karena pandemik berhenti ya, harusnya 12 kota jadi 2 kota baru kemarin jalan ke Bogor, ke Sukabumi, dan juga kita kemarin planning Muslim Streetwear Exhibition di Click Square Bandung. Tapi kalau pandemik berhenti sebulan. Nah, tadinya mau Indonesia mau malah festival di Gedung Sate, tapi berhenti juga pandemik. Mungkin dipending dulu. Insya Allah after normal lagi kita akan jalan lagi ke sana, dan tujuan kita semoga bisa menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang kuat ya, dan tidak meminta-minta ya. Kalau bisa membantu, banyak memberi sama teman-teman dalam kondisi apapun gitu kan, dan semoga silaturahimnya makin erat, ukhuwahnya makin kuat. Jadi tujuannya itu aja sih sebenarnya. Oke. Karena azan udah memanggil ya. Dan mereka mau bikin udah ngumpulin kesimpulan. Kesimpulan. Dan kesimpulannya adalah
dari jualan kolor sampai akhirnya mengumpulkan Islamic clothing, masya Allah. Ya ini memang jalannya luar biasa ya, dari dunia perkoloran, boxer sampai Changcuters itu masih kolor juga namanya. Ya. Oh ya, satu lagi, saya dengan Changcuters sekarang bikin produk juga namanya kerupuk cap kuda. Jualan kuda. Coming soon. Kerupuk biasa tapi pantau aja ya. Coming soon. Oke, seru banget. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman The Bradshaw Show yang sudah menyaksikan episode kali ini bersama Asep Kesik, aka Asep Sondari ya. Dan kita doakan mudah-mudahan Asep istiqomah dan ukhuwah Islamiyah produknya juga lancar ya, semuanya lancar dan tetap support ya brand-brand lokal ya, terutama dari UIP ya tadi ya, yang mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling menolong satu sama lain untuk bisa survive di era pandemi ini. Oke, ada giveaway ya katanya. Semuanya ini yang kita jalanin itu amanah dari Allah ya. Ini semuanya titipan. Hadza min fadli Robi, semuanya itu karunia dari Allah. Sekecil apapun rezeki yang kalian dapat perlu disyukurin. Bahkan kapan terakhir kali kita mensyukuri rezeki 10.000 kan kayak gitu kan. Kadang lupa kalau udah yang gede. Jangan lupa bersyukur karena dari bersyukur itu akan bertambah. Dan juga dari saya ada giveaway untuk 5 orang boleh. Boleh 5 orang. Salah satunya ada merchandise MP Boy ya, yang saya bantu juga. MP Boy itu voice only, salah satu bukan trio. band ya, trio yang saya suka karena di dalamnya banyak pesan yang baik gitu kan. Terus juga ada Mickey Head, ada 2 Mickey Head, terus juga ada 2 topi polo cap. Wih, mantap. Nah, 1 topi polo cap dan 1 t-shirt dari Umron. Caranya gimana? Caranya follow aja. Buat ini caranya ya, kita harus berusaha ikhtiar komen yang terbaik ya, subscribe dulu, terus nyalain notification-nya buat bell, like, dan komen yang terbaik. Bikin resume dari percakapan kita tadi. Iya, nanti rangkuman percakapan dari Bradshaw Show bersama Kang Asep dan 5 komen terbaik nanti bakal dapat giveaway dari Ukhuwah Islamiyah Products. Jangan lupa di follow. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Kang Asep, mudah-mudahan sehat selalu dan menginspirasi terus ya teman-teman semua. Bisa di follow juga Instagramnya Kang Asep apa? Kalau Instagram kumpulan komunitas kita ada Ukhuwah Islamiyah Produk, tokonya uipstore.id dan Uip Gallery. Kalau produk saya ada Umron Official dan @Umron Store. Jadi Umron itu bukan sebatas brand aja, tapi ada manajemen talent, main voice only, ada product fashion, pokoknya skill yang dikasih sama Allah aja. Sampai produksian juga ada. Tentu juga ada. Yang personalnya apa ini? Jahit mesin voice apparel. Kalau personalnya mah @Asep Sondari. Nama asli. Asep Sondari ujungnya pakai Y. Nama asli dong. Teman-teman The Bradshaw Show, terima kasih udah nyimak episode kali ini. Kita ketemu lagi ya di episode mendatang. Mudah-mudahan tamunya nggak kalah menarik. Dan yang pasti harus ada inspirasi yang diambil. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.